Nah, kenapa sampai saat ini saya masih belum melaporkan seorang NT ya yang berinisial NT atau Novita Tantri ke polisi. Bukan kami tidak mau menyampaikan hal tersebut segera, namun kan kita punya prosedur. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang yang memang mempunyai pendidikan, yang mempunyai etika, dan pasti kita juga tidak terlepas dari kode etik yang ada gitu ya. Jangan emosi dengan berbagai macam keluhan-keluhan dari orang, terus kita ikutan emosi dan sebagainya. Nah, kita harus perbanyak dulu mengumpulkan semua data-data yang ada dan jangan sampai hal ini menjadi bumerang untuk kita semua. Jadi, kalau kita mau melaporkan seseorang, kita harus kumpulkan dulu apa saja yang sudah dia lakukan, apa saja yang sudah dia perbuat kesalahan, dari sisi mana saja yang harus kita laporkan. Karena kalau saya lihat kan yang dilakukan oleh dia cukup lama kan gitu loh. Jadi bukan hanya dia hanya mengaku psikolog saja, tapi ada hal yang lain gitu. Apalagi hal tersebut menjalar kemana-mana gitu. Bukan cuman dia cuman ngaku-ngaku, tidak seperti itu, tapi banyak hal yang harus kita kupas. Misalkan dia ijazahnya dari mana. Setelah kita periksa dan kita telusuri, ternyata dia tidak terdaftar di universitas yang dia akui. Nah, lalu dia juga di Lemhanas. Dia itu masuk ke Lemhanas pakai ijazah yang mana, kan gitu. Karena ini harus dipertanyakan loh. Lemhanas ini lembaga tertinggi ya, artinya punya kredibilitas yang cukup baik gitu. Namun kok bisa lolos gitu untuk seorang NT ini gitu. Lalu ada anaknya juga yang ngaku-ngaku psikolog. Padahal dia hanya lulusan psikologi, mungkin S1 entah dari mana. Namun lulusan S1 itu kan bukan berarti dia jadi psikolog ya. Jadi psikolog itu dia harus melewati S2, yaitu dia ambil lagi profesi psikologi. Namun dia sebagai yang ngaku sebagai psikolog klinis memang harus melalui tahapan-tahapan lain gitu, tahapan lagi, dan dia sekolah lagi, kuliah lagi, dan dia harus ambil STR dan harus ngambil izin praktek tersebut gitu. Jadi ini tuh complicated gitu. Jangan sampai hal tersebut berkembang menjadi bumerang sendiri kalau memang kita salah strategi untuk melaporkan gitu. Jadi kita kumpulkan dulu bukti-buktinya, dan sekarang ini dia juga sudah takut tuh gitu ya, semua jejak digitalnya dia sudah dihapusin gitu, seperti Instagramnya semua dihapusin, termasuk namanya aja sudah tidak ada lagi, detail dan sebagainya. Nah, itu artinya dia sudah kena mental tuh ya kan. Namun jejak digital kan nggak bisa dihapus ya, kita tinggal ke tim cyber aja kan untuk guna penyelidikan, semuanya beres seperti itu loh. Jadi kita semua harus ikut dalam berkolaborasi ya dengan semua teman-teman. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dan respon baik dari semua masyarakat. Tidak boleh ada yang ngaku-ngaku psikolog tanpa ada izin praktek.